Selamat malam Bapak Ibu, nande Bapak Turang Senina, teman meriah. Aja PK Meringan, malam ini saya Arif Tarigan, beberapa angin-angin akan menjadi host dalam obrolan kita bersama tokoh kita, ya abang kita. Saya biasa manggil beliau ini dulu ketum, ya karena kita dengan Pendeta Rudi ini pernah membangun satu organisasi perusahaan media atau pers media online. Betul. Yang tujuannya itu adalah bagaimana agar media pers kita semakin profesional dan sejahtera, dan juga bagaimana agar media ini mampu menyuarakan kondisi yang objektif sesuai dengan situasi di lapangan. Dan malam ini ya langsung saya dari Medan dan Bang Pendeta Rudi Milala ini di Jakarta, dan topik kita malam ini judulnya cukup menarik ini, Bang Rudi. Ya. Apa yang kita bahas malam ini? Jadi judulnya itu Pendeta Rudi Semiring Milala jadi calon Bupati Karo 2024. Nah, tapi yang menariknya ini, Bang, di ujungnya itu ada tanda tanya, gitu loh. Ya, jadi barangkali saya menangkap bahwa karena saya tahu, ya saya ikutin bahwa Bang Rudi ini sebelumnya pernah mencalonkan diri sebagai calon bupati dari jalur independen. Betul. Nah, jadi mungkin sebelum kita nanti simpulkan, dapat kesimpulan seperti apa informasinya, apakah Pendeta Rudi Semiring Milala jadi calon bupati, mungkin bisa kita ulik sedikit ini, Bang. Karena saya kira ini juga jadi pertanyaan di arus bawah, Bang, bagi khususnya kita masyarakat Karo. Seperti apa sih Bang Rudi, apakah memang Pendeta Rudi apakah memang jadi calon atau tidak? Ya. Nah, tapi sebelum itu mungkin sedikit flashback, Bang Rudi, singkat saja mungkin, seperti apa sih proses Pendeta Rudi Semiring Milala dan tim di awal ketika mencalonkan diri dari jalur independen, itu seperti apa sih, Bang? Ya, waktu itu kita memang mempersiapkan diri untuk menjadi calon melalui jalur independen, gitu ya. Yang mana kalau semua teman-teman mengingat bahwa persiapan kita melalui jalur independen itu kita mulai dari tanggal 1 Maret ya. 1 Maret kita sudah mulai pasang APK gitu ya, sosialisasi, yaitu APK itu maksudnya baliho, spanduk, kita pasang banner, brosur gitu ya. Nah, itu kita mulai 1 Maret. Lalu independen itu dia harus selesai, kalau nggak salah ingat waktu itu ya tanggal 7 atau tanggal 12 Mei ya. Berarti praktis kita hanya punya waktu 2 bulan. Nah, 2 bulan. Saya atau kami waktu itu berpemahaman jalur independen itu akan kita coba untuk bisa menjadi jalan kita mendaftar sebagai calon. Dan kalaupun nanti tidak gitu ya, atau seperti apa, itu juga kita lakukan menjadi sebuah alat survei gitu ya, alat survei untuk menilai sampai seperti apa dukungan yang bisa kita dapatkan untuk bisa memang mengikuti pilkada ini tahun ini. Jadi oleh karena itu saya berjalan di jalur independen itu bukan karena alergi terhadap partai politik, sama sekali tidak. Karena dulu juga saya pernah menjadi anggota partai politik dan pernah menjadi anggota Dewan DPRD Kota Batam. Gitu ya. Nah, jadi kita jalankan tuh dalam durasi pendek ya. Kita sosialisasi Maret, kita push sampai ke akhir April. Nah, dan kita kumpulkan waktu itu hampir sekitar lebih 30.000 surat dukungan dan fotokopi KTP. Tapi memang ada juga proses administrasi gitu ya.
Jadi bukan hanya terkumpul saja, tapi harus Ya, di ya. entry, harus di scan gitu ya, dan harus Hmm. diupload. Nah, kita udah nggak apa lagi, nggak cukup waktu lagi untuk menyelesaikan proses ini. Tapi buat Hmm. saya secara pribadi, saya sudah puas dengan hasilnya, gitu ya. Karena dalam durasi pendek, Hmm. Maret, April 2 bulan, gitu ya, bisa terkumpul sebanyak itu. Dan buat Wah. saya, karena saya katakanlah atau masyarakat juga tahu bahwa rangkaian proses ini sebenarnya sangat singkat, yaitu Hmm. percakapan-percakapan itu baru dimulai dari bulan September tahun yang lalu. Nah, Ya. sementara saya sudah 24 tahun meninggalkan Kabupaten Karo, nah meninggalkan kota Kabanjahe, dan baru kali ini saya tiba-tiba muncul gitu ya, dan dan Tapi tiba-tiba hati orang dan Nenggara, pikiran tetap di Karo, ya Bang ya. ya hati dan Fisik pikiran mungkin. saya tetap di Karo. Saya ikuti perkembangan Karo. Iya, Oleh karena iya. itu, setelah kita diskusi dalam tentang keadaan Karo hari ini, nah Hmm. kita sepakat dengan beberapa teman gitu ya, untuk ya mari kita ikut berkarya untuk membangun Karo. Dan Iya, memang iya, iya. kerinduan itu dalam hati dan pikiran saya, nah terus bergelora gitu ya, terus bergelora. Kapan Hmm. ini waktunya? Kapan ini saya bisa kembali Hmm. hadir? Waktu itu sebelum September tahun yang lalu, saya belum tahu nih dalam bentuk apa saya bisa Iya. hadir kembali di tengah-tengah masyarakat Karo, khususnya Hmm. Kabupaten Karo. Nah, Kabupaten jadi Karo ya. independen itu sudah berakhir, dan akhirnya manfaat kedua yang tadi saya sebutkan, selain daripada dipersiapkan menjadi jalan untuk ikut pencalonan, Hmm. nah itu juga saya buat untuk meyakinkan diri saya Hmm. kalau saya ikut pilkada, apakah memang ada masyarakat yang mendukung. Nah, Hmm. ya, tapi setelah kita evaluasi mendalam, wah ini luar biasa eh, respon dari masyarakat. Menurut saya, menurut kami di tim Karo Ya. Berjuang, sangat antusias masyarakat, sehingga nah setelah gagal independen atau kita stop independen, kita mendaftar ke partai politik. Eh, Hmm. 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 jadi sampai hari ini, hanya sayangnya memang banyak orang berpikir bahwa saya nggak ikut lagi, Oh gitu gitu. ya. Bang, tunggu Bang. Nah, Sebelum sampai ke situ. gimana? Abang dapat 30 ribu suara itu. Berapa satu KTP, Bang? Waktu itu 34.000 lebih, dan saya tidak ada memberi sepeser pun untuk yang membentuk KTP, tidak ada. Jadi Nggak ada, dapat 30 ribu ya. ya 34.000 sekian, gitu Oh, ya. nggak. Nah, jadi kita nggak ada memberi, walaupun memang eh, ya saya harus memfasilitasi relawan Hmm. yang bergerak, kan Ya, ya mereka ya, juga ya, semangat, nggak mungkin lah ya saya nggak memfasilitasi. ya. Memfasilitasi itu pun bukan nggak layak disebut sebagai upah kalau dilihat dari Ya, jumlahnya, gitu ya. ya. Nah Ah, hanya tapi Bang, ya masa nggak ada bayar, Bang? Masa nggak ada bayar? nggak ada, Nggak ada ya? nggak ada. Karena gini, Bang. Mau Karena gini. hmm, Karena gini. Belakangan, sebetulnya bukan belakangan ya, hampir bisa dikatakan 3 pilkada ke belakang, Bang hmm, ya. Isu tentang money politik itu kenceng, hmm, Bang. Jadi sampai muncul anggapan umum, saya nggak tahu, mungkin abang yang lebih paham di lapangan seperti apa karena punya pengalaman dengan 30 ribu suara itu kan nggak mudah itu bang ya, saya bisa ya membayangkan itu ya. ya Nah, sehingga muncullah anggapan secara permukaan bahwa pilkada Karo itu nggak bisa tanpa uang bang. Nah, jadi makanya saya dengar abang ini bisa sampai 30 ribu itu ada resep-resep khusus atau gimana itu bang? sebenarnya nggak ada resep khusus, dan eh, Mm -hmm. apa yang Arif sampaikan tadi juga masih perlu kita uji, ya. Masih Oke, perlu kita oke, uji apakah memang benar oke. masyarakat Karo itu Hmm, semua
apa namanya ya, menerima uang dan Semata-mata soal uang ya. enggak. Kenapa maka saya katakan begitu? Karena saya ini mengikuti dari jalur partai, kan ada survei juga yang dilakukan oleh partai. Nah, ada dua hasil survei yang diserahkan ke saya karena saya mendaftar dan ikut juga urunan membayar survei, hasilnya dikasih ke saya. Nah, dari hasil survei itu ada yang sampai 60% responden mengatakan menolak politik. 60%. 60%. 60%. Nah, jadi ini juga sebenarnya perlu dicermati ya, perlu dicermati oleh kita semua. Tapi memang saya setuju seperti yang Arif sampaikan bahwa banyak sekali orang bilang bahwa pemilih Karo itu nggak akan mau memilih kandidat kalau nggak dibayar gitu ya. Ada juga pemahaman bahwa pemilih Karo itu ya lebih baik dia ke ladang, bahasa Karo dia kujuma sangken ku TPS gitu ya. TPS hari. Ya, ini perlu kita uji lagi gitu ya. Kita uji. Artinya paling tidak Bang, hari ini kalau saya lihat itu ada dua fakta yang nggak bisa kita bantah ya. Yang pertama dengan Abang dan tim itu berhasil mengumpulkan dukungan 30.000, itu kan saya membayangkan 30.000 itu mungkin, waduh itu bisa penuh jambur itu Bang. Berapa jambur kita buat itu, dan itu tanpa menggunakan kalau seandainya kalau kamu seandainya hadir di 1 minggu terakhir di Kabanjahe, itu kita sewa itu ruangan PPWG itu ada sampai 75 orang relawan yang bekerja untuk menseleksi. Jadi dengan durasi pendek itu untuk melakukan proses administrasi, pemilahan, sortir, input. Lalu kan jujur ya, dari 34.000 sekian itu saya juga kan tidak melihat satu persatu mereka serahkan. Iya, verifikasi ya. Ya, ada yang cuman KTP-nya yang datang. Karena itu harus dengan surat. Kan gitu. Iya. Lagi, waduh, memang pikiran saya memang wajarlah kita tidak berhasil di independen dengan durasi pendek, hanya 2,5 bulan. Saya pikir ini menjadi pembelajaran bagi saya ya, atau mungkin bagi siapapun nanti yang mau masuk dari jalur independen. Persiapan memang menurut saya harus lebih matang dan durasi waktu juga kalau boleh disiapkan gitu. Nah, dan kemudian artinya dengan data survei tadi Bang yang menyatakan 60% itu menolak money politik, artinya bahwa pilkada Karo itu selalu identik dengan money politik, itu kan ternyata hanya sesuatu yang dibesar-besarkan tanpa berangkat dari fakta sebenarnya Bang ya. Bisa kita katakan begitu kan? Iya. Itu perlu diuji lagi, dan bahkan kalau kita ada waktu, saya bisa memberi semacam hasil katakanlah analisis dari pilkada 5 tahun yang lalu. Iya. Singkat aja saya sampaikan ya. Pilkada 5 tahun yang lalu, tidak usah saya sebut nama siapa calonnya, ada 2 pasangan yang kalah, yang 2 pasangan ini dianggap tidak menjalankan money politik. Kalaupun ada, tanda petik, kalaupun ada ini kecil sekali. Nah, tapi suara mereka tinggi, dua-duanya ini. Kalau keduanya ini waktu itu disatukan suaranya, nah ini menang. Iya. Menang calon yang tanpa money politik gitu. Jadi keliru sekali kalau kali ini ada calon atau tim sukses atau ada orang yang berpikir bahwa dengan money politik baru ada jaminan menang. Itu menurut saya perlu kita uji lagi lebih dalam. Mungkin belum pernah jadi aktivis Bang ya? Nggak tahu saya.
Dan Nah, ini analisis ini, kesimpulan ini yang membuat saya optimis dan iya. semangat meyakinkan Wah, siapapun bahwa bisa menang, gitu bisa ya, menang tanpa tanpa dengan politik politik. uang. Ya cukup Iya, iya. kita kita sampaikan ide dan gagasan, gitu ya. Oke, Biar oke, oke. rakyat yang menilai. Baik. Baik, Nande Bapak Turang Senina, IJPK Meringan. Jadi diskusi kita ini tentu saja memberi ruang, ya kita sampai jam 9, jadwal kita sampai jam 9. Nah, kita memberi ruang kepada Mankam Manbandu Krina, siapapun kalau ada pertanyaan atau barangkali ada ide-ide topik apa yang akan kita diskusikan selanjutnya, boleh menulis di kolom komentar. Mungkin ada pertanyaan ya, seperti malam ini kita ngambil topik Pendeta Rudi Semiring Milala jadi calon Bupati Karo 2024. Tapi masih ada tanda tanya. Ya, jadi tadi Pendeta Rudi sudah jelaskan bagaimana proses secara singkat, proses sampai dengan independen. Nah, selanjutnya Bang, setelah mengundurkan diri atau tarik diri dari proses pendaftaran independen itu apa langkah selanjutnya nih Bang? Ini masih main atau sudah agak apa nih Bang? Agak lesu Ya, atau gimana? Atau gas terus? ya, ya, sangat sangat semangat. Ini Oh, kita sangat bawa semangat. mobil tadi, ini Oh. gasnya udah nggak diinjak, udah diduduki. Wah ini. Hanya memang Iya. live seperti ini baru kita lakukan, dan mungkin ini akan kita lakukan setiap malam, gitu ya, Iya. setiap malam. Ya. Karena rupanya banyak sekali masyarakat Karo yang tidak tahu kalau kita ini lanjut dengan maksimal melalui jalur partai politik. Jadi banyak pesan dari para relawan, mereka nanya, Bang, masih terus enggak? Mereka nanya, Bang, banyak yang bilang udah enggak lagi tuh. Maka kalau sudah enggak lagi, kami pindah ya, dukung siapa, dukung si ini. Lah aku bilang, kalau gitu berarti informasi tentang kita mendaftar ini belum nyampe nih ke semua para relawan dan simpatisan kita yang dulu sudah memberi KTP dan dukungan. Oleh karena itu saya berpikir mungkin inilah waktunya saya harus banyak tampil, gitu ya. Selama ini saya memang menahan diri untuk tampil, tapi kalau memang seperti itu ya saya pikir kita mulai sampaikan. Jadi judulnya seperti itu hanya untuk penegasan bahwa kita ini bukan berhenti, bahkan sedang semangat-semangatnya nih. Gitu. Ya, artinya kan dari pertanyaan tadi apa Bang ya? Saya pribadi nangkapnya ini seolah-olah pertanyaan ini dari arus bawah nih Bang. Gimana sih? Kan gitu. Nah, Gitu. hari ini ada penegasan bahwa ternyata gasnya justru makin kencang nih Bang ya. Iya, orang gasnya sudah didudukin. Udah dulu. Nah, nggak dipijak lagi. Nggak dipijak ya. Jadi kalau kita simpulkan dalam satu kata, ini jadi apa enggak nih Bang? Kita doakan ya, kita doakan semoga jadi, karena bukan hanya kita, satu pun belum ada calon di Kabupaten Karo yang sudah declare bahwa dia sudah didukung oleh partai A, B, C, D, belum. Jadi mudah-mudahan kita juga mendapatkan kepercayaan lah dari partai yang ada di mana kita mendaftar, gitu. Nah, ini ada komentar ini Bang dari Raja Clinton kan. Hampir 30% juga yang golput alias tidak datang ke TPS Bang. Dan fakta di lapangan bahwa masyarakat akan memilih pemimpin yang sayang sama rakyat Karo. Oke. Nah, kemudian ini ada satu yang menarik ini Bang. Boleh nggak satu lagi yang Bang Clinton ini saya tanggapi? Ada 30%, boleh, silakan. 30% rakyat tidak datang ke TPS. Nah, saya berpikir kenapa maka mereka tidak datang, kan gitu. Nah, iya. Mungkin salah satu dalam pikiran mereka, sama saja nih.
Nah, siapapun yang jadi bupati, hidup saya akan terus begini, gitu kira-kira. Iya, Nah, itu iya. ada yang berpikir begitu. Tapi ada juga yang berpikir yang kedua, tapi ini mohon maaf saya ngomong sedikit agak vulgar ya. Nah, dalam hatinya, orang jahatnya itu semua yang mau jadi bupati itu, jeleknya keinginannya mereka ingin jadi pejabat, jadi pemimpin, jadi bupati supaya bisa mengelola anggaran, punya kuasa nanti korupsi gitu kira-kira. Itu pikiran mereka. Ada lagi yang lebih parah. Aku pakai bahasa orang Karo ya. Pinangkong ada krina nih, nah bagai bus syukur. Pinangkong ada krina, dewa kap nadon pe. Karena menurut dia hanya orang yang tidak waras mau menghamburkan uang bermiliar-miliar. Nah, di masyarakat sekarang beredar isu, gitu ya, untuk menang jadi bupati harus keluarkan uang antara 20 miliar sampai ke 40 miliar. Itu uang semua Bang ya? Ya uang lah. Jadi itu yang beredar di kedai kopi di mana. Iya. Kalau nggak ada 20 miliar nggak akan bisa menang. Bahkan 20 miliar itu dianggap kecil. Nah, harus sampai ke 40 miliar. Jadi menurut masyarakat yang mungkin melihat secara cerdas dan berpikir logis, hanya orang yang betul-betul gila jabatan lah yang mau mengeluarkan uang sampai bermiliar-miliar dan belum tentu menang, gitu ya. Maka dia nggak percaya. Nah, dia nggak tahu kalau kali ini ada yang namanya Rudi Sembiring ikut jadi calon. Jadi mungkin perlu ada satu program khusus agar apa dan siapa dan apa calon dan apa yang mau dilakukan ini harus benar-benar sampai ke mereka. Jadi dengan kata lain, saya mau mengatakan yang 30% nggak datang itu karena dia nggak tahu, dia nggak dapat info bahwa ada seorang Rudi Sembiring atau seorang siapa dengan rekam jejak seperti ini, dengan ide dan gagasan seperti ini, akan menjadi pemimpin. Kalau dia tahu, saya pikir dia akan hadir di TPS. Iya, karena cukup menarik juga Bang ya. Kenapa? Kita kan kalau mau dapat pemimpin yang bagus, tentu kan juga harus melewati proses yang bagus. Kan begitu. Proses yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik. Betul. Nah, kalau kita baca dari sejarah orang Karo, bagaimana perjuangan mereka baik dari sisi ekonomi, kemudian baik dari sisi perjuangan kemerdekaan Republik. Orang Karo itu pejuang loh, Bang. Nah, loh, saya kemarin tulis tuh buat apa? Tanah Karo itu adalah tanah para patriot. Iya. Itu gimana Bang? Itu gimana idenya? Juga saya dengar dari Bang Jonathan Tarigan tuh. Tanah Karo itu tanahnya para patriot. Dan di Kabupaten Karo, di Kota Kabanjaya ada makam pahlawan yang mana di Indonesia ini cuma ada 2. Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi saya mau mengatakan bahwa orang Karo itu pejuang, petarung, gitu ya. Tipikal orang yang tidak mau pernah kalah oleh karena situasi. Nah, jadi jiwa pejuang Karo itu menurut saya cukup tinggi apabila dibanding juga dengan misalnya yang lain ya, suku yang lain. Saya bisa menilai bukan karena kita orang Karo ya. Betul. Membuktikan. Nah, seperti itu. Dan itu kelihatan sampai hari ini. Iya. Dan seperti itu. Ini Bang, ini mungkin untuk Ibu Bapak sekalian terkait dengan program mungkin kita bisa bikin sesi selanjutnya Bang ya. Sesi selanjutnya nanti kita bisa ini ada pertanyaan soal program kerja ketika menjadi bupati ya. Jadi saya kira nanti di diskusi-diskusi selanjutnya topik itu perlu juga mungkin Bang kita terkait dengan program di pertanian, di pariwisata misalnya. Saya kira untuk diskusi selanjutnya bisa kita bahas ya Bang ya. Tapi ini ada satu pertanyaan.
Kalau memang Ada itu jadi satu, pertanyaan, kita agendakan itu untuk besok malam. Gitu ya. boleh ya, Nah, ya karo diagendakan yang besok malam seperti ya. apa? Karo yang seperti apa akan terjadi kalau Hmm, misalnya hmm, Karo menjual-jual bersama dengan saya diberi kesempatan? hmm, hmm. Dan Nah, ini ada satu yang menarik ini Bang. Jika nanti jadi Bupati Karo katanya, ya, bagaimana tantangan apa yang paling besar sebagai bupati sekaligus menyandang gelar pendeta? Nah, ini ya. saya juga belum terbayang saya ini Bang. Kira-kira gimana itu jawabannya itu Bang? Eh, kalau bicara soal tantangan apa yang paling besar untuk membangun Karo, saya pikir, tapi mohon maaf, tolong jangan disalahartikan. Hampir tidak ada ya. Nah, apa yang menjadi kesulitan untuk membangun Karo? Nah, Hmm, contoh ya, saya contohkan. hmm, Eh, Karo itu hmm. hari ini produktivitas masyarakatnya itu luar biasa. Itu luar Ya betul, biasa. Karena betul. personality orang Karo itu memang hebat, luar biasa. Pekerja keras, Hmm, tangguh, hmm, smart. Dengan hmm, kondisi pertanian sentabi, ya jauh dari modern, ya hmm, jauh dari modern. Karo itu begitu produktivitasnya luar biasa. hmm, Masyarakatnya. Nah, jadi apa kesulitan pemerintah memimpin Karo? hmm, hmm. Problematika Karo hari ini bukan karena masyarakatnya. Ya. Problematika Karo hari ini akibat pemimpinnya. Hmm, Jadi krisis kepemimpinan Karo itu parah sekali. Rakyat hmm, itu no problem, gitu ya. Rakyat hmm, Karo itu sangat-sangat baik, orang yang hmm, beradat, gitu ya, dan hmm, religius. Karo hmm, itu beradat dan hmm. religius. Hanya sayang sekali hari ini citra tentang beradat dan religius itu hampir tidak ada, gitu ya. Hmm, Malah seolah-olah hmm, Karo itu jadi laradat, gitu ya. Ini tanda ya, petik, artinya kalau kita lihat kejadian-kejadian yang menggambarkan tentang brutalisme, ya hmm, bayangkan baru-baru ya, ini seorang jurnalis dibakar, ya, istrinya hamil ya, tua, anaknya, itu tindakan cucunya, brutalisme yang hampir setengah primitif kita di ya, tengah-tengah masyarakat yang beradat dan religius. Nah, jadi ini ya, persoalan bukan di rakyat ya, ini persoalan di ya, para pemimpin. Oleh karena ya, itu, dengan tanda petik, bukan bukan saya seolah-olah apa namanya terlalu angkuh dan sombong, tidak ada masalah yang berat di Karo. Nah, hmm, hmm, untuk menjadi seorang pemimpin, cukup saja dia menjadi pemimpin yang baik dan benar. Wujudkan pemerintahan yang baik dan benar, gitu hmm, ya. Hilangkan perilaku premanisme. hmm, Jadi kalau untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar, itu investasinya hampir tidak ada. hmm, Tidak iya, ada uang yang perlu dikeluarkan untuk itu. Cukup hanya niat kebijakan daripada seorang bupati atau pemimpin, gitu ya. Jadi hmm, apa sulitnya? Nah, apa hmm, sulitnya, iya, gitu ya? Kalau iya, itu dilakukan, hilangkan eh, pola premanisme. Ini pola ya, bukan bukan preman, bukan maksud saya bukan orang preman yang ya, tidak punya pekerjaan jadi pemalu, bukan. Ini perilaku iya, iya, premanisme. Pastikan iya, pemerintahan baik dan benar, pastikan hukum berjalan, tidak ada premanisme itu, maka investasi akan luar biasa ke Karo. Ini akan antri orang yang ingin berinvestasi ke Karo. Saya bisa jelaskan kepada Arif, kepada kita semua, apa gitu ya, apa faktor sehingga saya berani mengatakan akan antri orang invest ke Karo. Tapi sekarang semua pada takut invest, iya, ya. Bukan karena Karo tidak strategis. Karo sangat strategis dari lokasi dan sangat potensial dari potensi alam dan orangnya. Maka Rif, saya nggak kebayang hmm, kalau Karo itu benar-benar di-manage dengan baik, hadirkan teknologi, modernkan pertanian Karo, dan orangnya juga memang tangguh luar biasa, nggak kebayang Karo itu akan sehebat apa.
Benar. Iya, Ya. iya. Benar. Benar. Lalu tadi menghubungkan bagaimana seorang pendeta menjadi kepala daerah. Itu pertanyaannya. Jadi ini memang saya sampaikan bahwa menurut saya selama ini terlalu jauh jarak yang kita buat antara seorang rohaniawan dengan seorang birokrat dan politisi. Nah, rohaniawan yang selama ini dianggap bahwa dia hanya mengurusi sorga ya, masalah-masalah rohani dan bukan masalah-masalah jasmani, gitu ya. Sehingga dianggap kalau ada rohaniawan yang masuk ke politik atau mengurusi birokrasi atau mengurusi hal-hal jasmani, ini rohaniawan yang tidak berkualitas. Ini rohaniawan yang setengah rohaniawan nih, kan gitu. Nah, ini karena ada memang menurut saya gap yang sangat jauh nih. Nah, Ada kesenjangan ya. karena itu saya akan hadir untuk memberikan sedikit era baru. Nah, kenapa maka saya berani? Saya berefleksi secara teologi. Apakah memang ini tanggung jawab saya? Setelah saya renungkan, ini tanggung jawab semua rohaniawan yang ada di muka bumi ini, bukan hanya di Karo. Karena pemerintah itu, seyogianya pemerintah itu adalah datangnya dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Pemerintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, sama kudusnya pemerintah itu dengan mimbar di gereja. Sama kudusnya meja bupati itu dengan altar di gereja atau di masjid. Gitu ya. Bahkan harusnya lebih kudus itu. Karena itu yang mengurus mulai dari ujung telapak kaki sampai ke ujung rambut tentang umat Allah ini. Ya. Dalam perspektif saya ya Rif ya. Nah, mau Kristen, mau Muslim, mau Hindu, mau Buddha, apapun agamanya, bahkan yang tidak beragama pun, itu semua adalah umat milik kepunyaan Allah yang harus diatur supaya mereka sejahtera, nyaman, damai. Jadi, maka mulai hari ini, saya maju atau tidak maju nanti jadi calon, terpilih atau tidak terpilih gitu ya. Nah, saya akan mendaftar ke salah satu partai politik dan ini era baru dalam hidup saya gitu ya. Nah, saya akan cerahkan itu di mana nanti saya mendaftar bahwa politik itu pemerintahan itu bukan duniawi. Itu sangat rohani gitu. Ya. Karena itu mengurusi hajat hidup orang banyak, Bang ya. Dan kemudian ada anekdot yang mengatakan begini, Bang. Kurang lebih mungkin Bapak Ibu juga sudah sering dengar. Kalau orang baik semua diam, maka orang jahat akan mengatur hidupnya orang-orang baik. Kalau semua orang baik. Nah, bisa begitu. Bisa begitu jadinya. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa diskusi kita ini akan dilakukan secara serial ya. Malam ini kita mengambil topik Pendeta Rudi Semiring Milala jadi calon Bupati Karo 2024. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai program, apa yang akan dilakukan, itu nanti akan kita lakukan pada sesi diskusi selanjutnya ya. Nah, malam ini kita coba akan fokus karena dari pertanyaan itu sebetulnya kita bisa menangkap ada pertanyaan nih dari arus bawah. Kan gitu. Apakah Pendeta Rudi Semiring Milala akan calon menjadi bupati? Karena setelah dari kemarin beliau mencalonkan diri jalur independen kemudian mengundurkan diri. Nah, ini ada pertanyaan nih, Bang. Ini menarik nih. Nah, ini bukan dalam bentuk pertanyaan, mungkin ini satu statement yang bisa ditanggapin. Kata beliau begini, baru ini ada calon yang tidak jadi dari independen, ternyata terus maju. Ada partai yang menunggu. Nah, ini gimana Bang responnya ini? Kalau baru kali ini seperti itu, ya syukurlah saya memulainya kan gitu. Lalu
karena dari sejak awal saya katakan kepada tim, kepada diri saya, kepada semua waktu itu, setiap ada momen, saya maju dari jalur independen bukan karena alergi terhadap partai politik, bukan. Gitu ya. Ada dua tadi kan, salah satunya jalur independen itu saya jadikan menjadi alat survei untuk meyakinkan diri saya sendiri dan kami semua yang di Karo Menjual-Jual bahwa apakah masyarakat Karo merindukan Rudi Sembiring Meliala untuk ikut pilkada. Jadi kesimpulannya ya dari hasil independen kan gitu. Nah, lalu pertanyaannya apakah saya jadi calon kan gitu. Nah, ya saya hanya mencoba untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan, saya coba menyampaikan ide dan gagasan, visi dan misi, program kepada seluruh partai, dan saya sangat berharap seluruh partai juga bisa melihat dengan jernih apakah saya layak atau tidak, kan begitu. Nah, jadi itulah yang saya lakukan, dan ya besar sekali harapan saya ya ada partai yang bersedia untuk memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa ikut. Nah, jadi lalu sampai sekarang belum kan gitu. Nah, apa masih optimis kan gitu? Ya, saya sangat optimis. Nah, sampai nanti memang keluar pengumuman dari semua partai di mana saya mendukung memang tidak mendukung saya, tapi saya sangat yakin saya mudah-mudahan mendapat kepercayaan dari partai politik yang ada tempat saya mendaftar. Mudah-mudahan gitu ya. Amin, 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 amin. Karena ini banyak juga yang respon ini, Bang. Nah, jadi misalnya seperti teman-teman ini bilang bahwa maju terus 70% siap mendukung katanya. Wah, saya nggak tahu itu 70%. Terima kasih. Ya, artinya malam ini mungkin Pendeta Rudi Milala memberi sedikit penegasan kepada kita semua bahwa beliau masih tetap melakukan langkah-langkah agar dapat menjadi calon Bupati Karo 2000. Artinya tidak langsung patah arang, dan ini mungkin pesan juga kepada para pendukung, Bang ya. Untuk tetap semangat ya. Nah, ini ada satu pertanyaan nih, Bang. Ini saya kira ini masih konteks dengan diskusi kita malam ini. Dia bilang begini, kita berbicara pahitnya. Nah, ini suka yang pahit nih, Bang. Pahit itu biasanya obat itu ya. Seandainya tidak dapat tiket ke pilkada, bagaimana langkah Bapak Rudi Sembiring selanjutnya terhadap Kabupaten Karo? Ya, jadi saya mau tegaskan nih kepada semua teman-teman para relawan, para simpatisan, dan semua masyarakat Karo dimanapun berada gitu ya. Nah, saya sudah bulatkan hati untuk terus berkarya di Karo walaupun tidak menjadi calon gitu ya. Nah, sebagai wujud daripada itu, maka Karo Menjual-Jual yang kita gagas sekarang kita sudah dirikan menjadi sebuah yayasan dengan nama Yayasan Karo Menjual-Jual Indonesia. Jadi memang yayasan ini akan terus konsen untuk ikut mewujudkan pemerintahan Karo yang baik dan benar, baik dari dalam atau dari luar, begitu kira-kira. Nah, karena tadi saya katakan saat ini Karo sedang mengalami krisis kepemimpinan yang parah, maka Karo Menjual-Jual akan mendirikan sebuah institut, gitu ya. Nah, mendirikan sebuah institut yang fokus kepada leadership. Jadi institut ini akan mengambil peran untuk
melakukan pelatihan pendidikan kepada para pemimpin agar menjadi pemimpin yang transformatif, gitu ya. Nah, artinya kalau memang nanti saya tidak menjadi calon atau tidak terpilih, bisa juga jadi calon tapi tidak terpilih, gitu ya. Semoga Tuhan memberikan kekuatan bagi saya, tapi tekad saya untuk terus berkarya di Karo, memastikan agar pemerintahan di Karo itu walaupun bukan saya bupatinya, gitu ya. Nah, agar pemerintahan di Karo itu bisa menjadi sebuah pemerintahan yang baik dan benar. Nah, untuk itu institut yang akan didirikan inilah sebagai pengganti kehadiran saya setiap hari di Karo nantinya, seperti itu. Nah, jadi ada 2 badan usaha yang langsung akan kita dirikan. Yang pertama Institut untuk Leadership atau Kepemimpinan, baru yang kedua kita ingin membranding Karo ini menjadi sebuah daerah yang sangat potensial. Kita dirikan juga sebuah perusahaan media massa. Rencana nama PT-nya adalah PT Karo Maju Media. Nah, dan mendirikan sebuah media massa online dengan nama karomaju.com. Jadi karomaju.com nanti kalau Arif mau akses sudah bisa diakses, gitu ya. Nah, itu sebagai wujud daripada komitmen saya untuk ikut terus, gitu ya, selama-lamanya membangun Karo. Nah, seperti itu. Nah, ini ada yang komentar begini Bang, ini merespon apa yang kamu sampaikan. Niat du saja ngit jadi calon bupati, penggo mejile Bang. APK karing go jadi calon. APK go jadi bupati apa begitu? Ya, terima kasih, amin. Amin, amin. Ya, terima kasih. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, diskusi kita ini akan dilakukan secara serial, artinya kita akan rutin berdiskusi secara langsung lewat platform Facebook dengan Bapak Pendeta Rudi Sembiring Milala, dan saya pikir ini satu upaya yang baik, ya, bukan hanya kita semakin mengenal beliau secara personal, tapi kita juga coba menggali seperti apa pikiran-pikiran, mimpi, visi dari seorang Rudi Sembiring Milala, dan diskusi ini akan kita lanjutkan secara serial, artinya besok juga kita akan diskusi, besoknya juga kita akan melakukan lagi diskusi, dan Ibu Bapak sekalian bisa mengusulkan ide-ide apa yang perlu kita diskusikan atau apa hal yang ingin Bapak Ibu ketahui. Dan hari ini jelas bahwa kita menangkap bahwa Pendeta Rudi Sembiring Milala hari ini masih terus bergerak dan berupaya sekuat tenaga untuk menjadi calon Bupati Karo 2024 dan menjadi Bupati Karo 2024-2029. Ya. Nah, kita akan berdiskusi, waktu diskusi kita sampai pukul 9, ya. Ini waktu kita tinggal sedikit, dan hari ini banyak yang respon Bang, mungkin tidak bisa kita baca semua. Seperti hari ini ada Ramli Ajis, Karo memanggil. Sekarang waktunya semua masyarakat Karo bergerak untuk Karo yang menjuah-juah untuk semua masyarakat Karo. Kemudian ini ada Darwin Bukit, dia mengutip. Terima kasih Bang Ajis. Apa kata Darwin Bukit? Darwin Bukit, beliau ini mengutip Jenderal Sudirman. Wah, ini nyambung dengan Karo patriotik tadi ya. Jadi Jenderal Sudirman mengatakan kejahatan akan selalu menang jika orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Ini kata Bang Darwin. Nah, baik Nande Bapak Turang Senina bagi teman meriah IJPK Meringan, saya kira waktu pula lah yang memisahkan kita, tapi kita akan ketemu lagi besok, nanti undangan akan dibagi lagi, dan kita doakan Pendeta Rudi Sembiring Milala beserta tim tetap sehat, ya, tetap bersemangat, tetap berjuang demi Karo menjuah-juah. Ya, kita akan sudahi diskusi kita malam ini, tapi sebelum kita sudahi, ya, terkait dengan topik malam ini, kita minta statement penutup, pernyataan penutup dari Pendeta Rudi Sembiring Milala. Seperti apa pernyataan penutup beliau terkait tentang apakah beliau jadi Bupati Karo tahun 2024.
Kepada Pendeta Rudi Sembiring Milala, waktu kami persilakan. Ya, terima kasih Jua sekali lagi buat kita semua yang menyaksikan video ini. Nah, mari kita doakan sama-sama, gitu ya. Kita doakan sama-sama. Semoga partai politik tempat kita mendaftar yaitu Partai PDIP, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai PKB, Partai Hanura, Partai Perindo, dan Partai PKS, yang dimana kita sudah mendaftar dan saya sudah di fit and proper test oleh Partai PDIP di Kabupaten Karo dan di Provinsi Sumatera Utara. Demikian juga dengan Partai Gerindra. Nah, begitu juga dengan Partai PKB, saya sudah di fit and proper test di tingkat DPP, dan kita sudah mendapat surat penugasan dari Partai Hanura. Nah, mari kita doakan dan saya mohon dukungan dari kita semua. Nah, semoga niat baik, ide dan gagasan yang saya sampaikan ini berkenan di pemimpin-pemimpin partai tempat kita mendaftar tadi, begitu ya. Nah, saya terus mencoba melakukan komunikasi agar niat kita ini tersampaikan dengan baik kepada semua DPP partai. Ya, mudah-mudahan saja kita mendapat kepercayaan dan mudah-mudahan saja Tuhan berkenan untuk memberikan jalan yang mudah bagi kita untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Karo, dan semua ini hanya untuk kemajuan dan kesejahteraan kabupaten dan seluruh rakyat masyarakat Karo. Ya, mohon maaf saya kalau ada kata-kata yang salah dan juga tindakan, dan mohon juga masukan dan juga usulan dari kita semua tentang hal-hal yang mungkin perlu untuk saya perhatikan dan lakukan dalam rangka kita ikut dalam Pilkada Karo tahun 2024 ini. Bagaimana Sakudari, selamat malam, Rasul Juah kita krina. Ya, Mujua-jua man Bandu Pak Pendeta, ya mankam nande bapa, turang senina mami mama bibi bengkila aja pegang ringan, bujur atas waktu undu, si dungi ma perjumpaan tabas bernyenda, enda rirang-rirang gumpari, enda rirang ruah-ruah, sirang dia kita gundari, gelah sirang, mujuah-juah, juah-juah tak kerina.